Selamat siang saudara dan saudari semua. Kita jumpa kembali di channel YouTube Setio Hadjar Dewantoro. Kali ini saya akan membahas beberapa hal yang dipertanyakan oleh beberapa teman-teman. Baik pertanyaan yang keren maupun pertanyaan yang lucu-lucu, semua akan saya jawab dengan semaksimal mungkin, dan tentu saja biasanya juga jawabannya akan lucu-lucu. Yang pertama, ada yang bertanya, Pak Setio, apa sih gunanya belajar spiritual? Emang kenapa kalau saya nggak belajar spiritual? Jawaban saya jelas dan lugas. Kalau Anda tujuannya adalah punya rumah yang mewah, punya rumah misalnya di Pondok Indah, Jakarta Selatan, ya, atau dimanapun di kota-kota besar yang rumah itu besar gitu ya, Anda tidak perlu belajar spiritual. Kalau tujuan Anda adalah ingin menjadi pribadi yang populer, dikenal banyak orang, Anda juga tidak perlu belajar spiritual. Kalau Anda juga pengen punya uang banyak di rekening Anda, jelas Anda tidak perlu belajar spiritual. Tetapi, kalau Anda ingin bisa bahagia, berapapun ukuran rumah Anda, mau rumah Anda ukuran tipe 21 maupun tipe 600 meter persegi, tetap bahagia, maka Anda perlu belajar spiritual. Kalau Anda bisa betul-betul menghayati anugerah yang nyata, gitu ya, apapun kondisi Anda, itu adalah buah dari laku spiritual. Jadi sekali lagi, kalau Anda ingin merasakan bahagia bagaimanapun keadaan duniawi Anda mau tidak mau harus belajar spiritual. Selama ini orang mengejar apa yang dianggap bisa menyenangkan dirinya. Orang berlomba-lomba mencapai apa yang menjadi cita-citanya. Dan banyak orang kemudian terjebak di dalam penderitaan. Karena sebagian tidak bisa meraih cita-cita dan keinginannya tersebut. Sebagian bisa meraihnya tapi kemudian merasakan kehampaan dalam hidupnya. Senang sesaat, setelah itu kemudian dia bingung. Kok rasa senangnya sirna? Lalu dia hanyut dalam pengejaran hal-hal yang lainnya. Dan terus begitu sehingga orang itu tidak pernah merasakan kedamaian. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar spiritual itu adalah sebuah cara, jalan sekali lagi, agar Anda merasakan kebahagiaan yang sejati. Maka, jalan spiritual tidak bisa dipisahkan dari keheningan. Ya. Maka, poros dalam ajaran spiritual saya adalah ajaran hening. Anda diajari untuk bisa sadar penuh atas anugerah yang nyata yang diterima saat ini di sini. Hening tentang bagaimana Anda sungguh sadar akan aliran nafas yang natural, yang dimana kita bisa menyadari dalam nafas itu ada kasih yang murni dari Sang Sumber Hidup. Ini adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa mensyukuri anugerah hidup yang nyata saat ini dan di sini, tak peduli apa yang sedang terjadi pada kita, tak peduli apa aset dan harta yang kita miliki, tak peduli juga jabatan kita ini seperti apa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jalan spiritual murni seperti yang saya ajarkan, yang porosnya adalah jalan keheningan, itu juga membuat setiap orang lewat laku sadar nafas yang natural bisa terhubung dengan sumber energi bahagia yang sejati di relung hatinya. Ya, ini pengalaman yang nyata bahwa orang-orang yang menekuni jalan keheningan bisa merasakan bahagia yang membuncah, yang muncul dari relung hatinya.
Padahal nasibnya secara material belum berubah. Padahal dia tidak mendapatkan promosi jabatan, tidak mendapatkan uang yang banyak. Ya. Jadi rasa sukacita yang mendalam itu muncul dengan spontan. Dan itulah buah dari belajar spiritual, buah dari laku keheningan. Yang berikutnya, saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau hanya merasakan kesenangan, kesuksesan finansial, Anda sekali lagi tidak perlu belajar spiritual. Tapi kalau Anda mau merasakan dan mengalami hidup surgawi, belajar spiritual itu adalah sebuah keharusan. Laku spiritual itu mengantarkan Anda untuk bisa memurnikan jiwa dan raga. Membuat Anda terbebas dari yang namanya luka jiwa, segala trauma psikologis di masa lalu. Anda juga dibebaskan dari watak angkara, termasuk dari watak obsesi yang membuat Anda menderita. Laku spiritual juga membuat kita bebas dari ilusi, dari jejak dosa. Dan juga saya sering menyebutnya sebagai keterbebasan dari jeratan kuasa kegelapan. Itulah faktor-faktor yang nanti akan menyelaraskan medan energi Anda. Dan kalau medan energi Anda kemudian itu terselaraskan, Anda akan menarik segala hal yang itu membawa hidup ini semakin harmoni, penuh dengan kedamaian, penuh dengan keberlimpahan, yang berdampingan dengan apa yang saya sebut sebagai kebahagiaan yang sejati. Ya. Jadi tidak ada paksaan untuk belajar spiritual. Tetapi jelas, kalau Anda tidak belajar spiritual yang benar, hidup Anda akan diatur oleh pikiran egoistik Anda, oleh segala norma yang diciptakan oleh orang lain. Anda akan dikondisikan untuk hidup di dalam kepalsuan, karena Anda akan mengikuti apapun yang dimaui oleh orang lain terhadap diri Anda. Anda tidak akan menjadi pribadi yang otentik. Dengan belajar spiritual, Anda diajak untuk hidup hanya mengikuti tuntunan atau titah dari Gusti yang bertahta di relung hati. Ini tentang menjadi pribadi yang otentik. Ya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sekali lagi, ini adalah tentang pilihan. Kalau Anda sungguh-sungguh mau menemukan kebahagiaan sejati dan hidup surgawi, belajarlah spiritual yang benar. Belajarlah ajaran spiritual yang murni. Belajarlah tentang hening yang membawa kepada kemurnian jiwa dan raga. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa.